Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan subbab 10.20 yaitu yang berjudul Internet Search Engines. Saya sendiri dengan Amar Hanafi dengan NPM 2206051582. Pertama, diasumsikan bahwa Alice dan Bob masing-masing diberi satu set 6 halaman. Tidak ada 6 yang berisi kata-kata kunci tentang topik yang diminati. Baik Alice maupun Bob memiliki strategi sendiri untuk menentukan urutan kepentingan halaman-halaman tersebut. Ada 6 halaman web. Sekarang yang pertama ingin dijelaskan adalah strategi si Alice dalam memilih halaman-halamannya. Alice memutuskan bahwa jaringan tautan referensi di antara halaman-halaman tersebut dapat menyediakan sarana untuk mengukur kepentingan relatifnya, sehingga ia menggambar sebuah diagram yang disebut web graph, yang menunjukkan tautan di antara ke-6 halaman web tersebut. Seperti yang ada di samping. Jadi di sini diberikan jalur yang berwarna biru untuk menunjukkan dari halaman ke I ke halaman ke J. Dengan I tidak sama dengan J. Lalu di sini Alice melanjutkan. Dia mengabaikan tautan ke atau dari halaman di luar 6 halaman yang diberikan. Jadi hanya 6 dan tidak lebih daripada itu. Dia mengabaikan tautan dari sebuah halaman ke halaman itu sendiri. Jadi di sini tidak ada yang 6 ke 6, 5 ke 5 dan seterusnya. Lalu di sini dia juga mengabaikan tautan duplikat. Jadi di sini tidak ada yang duplikat gitu. Jadi ini dari 6 ke 4 berbeda dengan 4 ke 6. Seperti itu. Lalu dia mengasumsikan tidak ada halaman yang menggantung. Jadi semua halaman ini memiliki panahnya sendiri-sendiri. Lalu Alice kemudian merancang strategi penjelajahan web, di mana dia memilih salah satu halaman, katakanlah halaman 2, mengklik salah satu tautannya dan terhubung ke halaman lain. Begitupun seterusnya. Dia melacak beberapa kali, dia mengunjungi setiap halaman dalam kumpulan tersebut. Setelah 10, 100, 1000, 10.000 dan 20.000. Dan di sini terlihat bahwa yang paling sering dikunjungi adalah page number 3, yaitu sebanyak 5.424 kunjungan. Hal ini menunjukkan bahwa page 3 lah yang paling sering dikunjungi. Alice juga membuat tabel 2 di mana dia menghitung fraksi kunjungan ke setiap halaman hingga 4 angka di belakang koma. Jadi dengan begini kita bisa melihat bahwa melihat dengan mudah bahwa sebenarnya adalah page 3 selalu lebih tinggi nilainya, yaitu selalu sering dikunjungi. Jadi berdasarkan 20.000 pengulangan yang ada di sini, kita bisa mengidentifikasi halaman 3 sebagai yang paling penting karena paling sering dikunjungi. Dan dia mengurutkan halaman-halaman tersebut sesuai dengan urutan kepentingannya. Jadi di sini Alice mengurutkan dari yang paling sering dikunjungi yaitu page nomor 3, lalu selanjutnya 6, 0,1912 ini, lalu selanjutnya 1, begitu seterusnya 2, 5, dan 4. Dan yang paling kecil adalah 4 yaitu 0,11. Begitupun dengan di sini yang paling kecil adalah 2206. Seperti itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Pendekatan matriks Markov. Pada tabel 2, terlepas awalnya halaman mana yang dipilih dan tautan keluar yang dipilih selanjutnya, fraksi kunjungan ke setiap halaman akan konvergen ke nilai batas dan hanya bergantung pada struktur web graph. Batas nilai untuk fraksi ini disebut page ranks, dapat disebut sebagai ukuran dari relative importance dari halaman tersebut. Untuk web graph yang besar, peringkat yang sama yang diperoleh Alice dapat dicapai dengan lebih efisien menggunakan Markov chains. Langkah pertama dalam menjelaskan metode, kita mendefinisikan the adjacency matrix dari web graph dengan n halaman untuk menjadi matriks A dengan ukuran n kali n dengan IJ, entry dari A IJ adalah 1 jika halaman ke J memiliki tautan keluar ke halaman ke I dan 0 sebaliknya. Misalnya Anda seharusnya dapat melihat bahwa the adjacency matrix untuk web graph pada gambar 10.20.1 adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa penjumlahan entry baris ke I dari adjacency matrix adalah jumlah yang masuk tautan ke halaman ke I dari halaman lain. Penjumlahan entry kolom ke J dari adjacency matrix adalah jumlah tautan keluar di kolom ke J halaman ke halaman lainnya. Kita membuat definisi sebagai berikut. Definisi 1, jika web graph dengan n halaman dijelajahi dengan mengklik mouse dari state vektor xk adalah vektor kolom dengan ukuran n kali 1, yang entry ke I adalah probabilitas bahwa peselancar ada di halaman ke I setelah k klik mouse acak. Diketahui dengan pasti bahwa seorang peselancar berada di halaman ke J setelah klik mouse. Dalam hal ini, entry ke J dari XK adalah 1 dan semua entry lainnya adalah 0. Oleh karena itu, perkalian AXK adalah vektor kolom ke J dari A. Misalnya, jika kita mengetahui dengan pasti bahwa Alice mulai berselancar dari page 2, maka vektor keadaan awal X0 dan produk AX0 akan menjadi sebagai berikut. Entry unit
AX0 memberitahu kita bahwa dari page 2, Alice memiliki pilihan untuk menuju ke baik halaman 1, 4, atau 5, karena ini adalah satu-satunya halaman yang memiliki tautan keluar. Dengan asumsi bahwa Alice memilih tautan keluar secara acak, masing-masing dari ketiga halaman ini akan melakukannya memiliki peluang sepertiga untuk terpilih. Untuk memformalkan ide Alice dalam memilih tautan keluar secara acak, kami membuat definisi sebagai berikut. Definisi 2, the probability transition matrix B, BIJ terkait dengan di adjacency matrix A, AIJ adalah matriks yang diperoleh dengan membagi setiap entry A dengan jumlah dari entry di kolom yang sama itu adalah sebagai berikut. Anda harus dapat melihat bahwa 0 lebih kecil sama dengan B, IJ lebih kecil sama dengan 1, dan entry di setiap kolom B jumlah hingga 1. Sebagai contoh, matriks transisi probabilitas yang terkait dengan bersamaan 2 adalah seperti pada matriks di samping. Matriks ini menggabungkan informasi probabilitas untuk maju secara acak dari satu halaman ke halaman berikutnya dengan satu klik mouse. Misalnya, jika kita mengetahui dengan pasti bahwa Alice awalnya di halaman 2, maka vektor keadaan awalnya adalah seperti pada matriks di samping. Vektor statusnya desimal keempat setelah satu klik mouse akan menjadi seperti matriks di bawah ini. Dan vektor statusnya yang dihasilkan dari klik mouse berturut-turut akan membentuk urutan X pangkat K sama dengan BX pangkat K min 1 untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Oleh karena itu, vektor keadaan berturut-turutnya akan dibulatkan hingga desimal keempat menjadi seperti persamaan matriks di bawah. Selanjutnya adalah vektor agent dan matriks transisi. Jika kita menerima bahwa vektor keadaan X pangkat K mendekati sebuah batas X, ketika K jumlah klik mouse meningkat tanpa batas, maka dari persamaan 4 dapat disimpulkan bahwa X sama dengan BX. Artinya, X adalah vektor agent dari B yang berhubungan dengan nilai agent 1. Jika X diskalakan sehingga entry-entrynya berjumlah 1, maka entry-entry X dapat diartikan sebagai fraksi waktu yang dapat kita harapkan untuk setiap halaman yang akan dikunjungi seiring dengan bertambahnya jumlah klik mouse tanpa batas. Sebagai contoh, dengan bantuan software seperti MATLAB, Matematika, atau Maple, kita dapat menunjukkan bahwa matriks B dalam persamaan 3 vektor agentnya adalah X sama dengan 1/110 dikali matriks dengan entry 17, 15, 30, 12, 15, 21 akan menghasilkan matriks seperti pada gambar. Hasil ini mendekati hasil yang diperoleh Alice pada tabel 2. Bob menyadari bahwa strategi Alice bisa menyesatkan untuk web graph tertentu. Seperti gambar 10.20.2a, dua kelompok halaman tersebut tidak terhubung. Jika vektor keadaan awal memiliki probabilitas 0 untuk semua halaman di salah satu klaster, maka semua vektor keadaan berikutnya juga akan demikian sehingga tidak ada halaman di klaster itu yang akan pernah diakses. Di gambar 10.20.2b, klaster halaman 1, 2, dan 3 tidak memiliki tautan keluar ke klaster halaman 4, 5, dan 6. Jadi sekali server keluar dari klaster 4, 5, 6, server akan terjebak di klaster 1, 2, 3, dan jumlah halaman fraksional untuk halaman 4, 5, dan 6 akan mendekati 0. Dengan demikian, menetapkan peringkat halaman di klaster tersebut 0. Solusi Bob untuk ini adalah dengan mengasumsikan bahwa dia dapat memilih halaman mana saja di jaringan untuk dibuka berikutnya dengan probabilitas tertentu. Bob berasumsi bahwa ada probabilitas delta atau faktor redaman bahwa ia akan pergi ke halaman berikutnya dengan memilih tautan pada halaman saat ini dan probabilitas 1 min delta bahwa ia akan memilih halaman berikutnya secara acak. Jika ada n halaman dalam jaringan, maka dalam kasus terakhir kemungkinan dia akan memilih halaman tertentu secara acak adalah 1 min delta dibagi n. Untuk menerapkan strateginya, Bob membuat matriks transisi probabilitas baru M sama dengan MIJ yang sesuai dengan persamaan nomor 6, dengan BIJ dalam definisi 2. Dia kemudian mengganti persamaan 4 dengan skema iteratif yang sesuai dengan persamaan 7. Kemudian akan ditunjukkan bahwa M adalah matriks transisi probabilitas, yaitu entry-entrynya non-negatif dan entry-entry di setiap kolom berjumlah 1. M dapat ditulis seperti pada persamaan 8, dengan B seperti yang diberikan dalam definisi 2. Nah, dari sini, skema iteratif dalam persamaan 7 dapat ditulis dalam bentuk seperti persamaan 9. Sebagai contoh, perhatikan web graph pada gambar 10.20.2b.
Matriks kedekatannya dan matriks transisi yang menyertainya adalah seperti yang tertera. Kemudian, pilih vektor keadaan awal di mana semua entry-nya sama, yaitu 1/6. Strategi berulang Ellis XK plus 1 sama dengan BXK menghasilkan hasil seperti berikut. Kemudian, sebagai perbandingan, ketika Bob mengimplementasikan skema iteratifnya yang telah direvisi, dimulai dengan vektor status halaman awal yang sama, tetapi dengan delta sama dengan 0,85, dia memperoleh hasil sebagai berikut. Dari perhitungan pada slide sebelumnya, dapat kita lihat bahwa sementara skema Alice mengarah ke peringkat 0 untuk halaman 4, 5, dan 6. Strategi Bob mengarah ke peringkat bukan 0 yang lebih masuk akal untuk halaman ini. Secara matematis, termasuk faktor redaman delta di antara 0 dan 1 memastikan bahwa matriks M teratur sesuai dengan definisi 2 dari bagian 5.5 atau definisi 3 dari bagian 10.4 dan untuk setiap vektor keadaan awal yang dinormalisasi. Iterasi X sama dengan K konvergen ke vektor eigen dengan entry positif dan sesuai dengan nilai eigen 1 yang berdasarkan teorema 5.5.1 atau teorema 10.4.3. Dengan diambil catatan bahwa meskipun teori rantai Markov telah lama digunakan dalam menentukan peringkat mode jaringan, pengenalan faktor redaman merupakan inovasi utama dari algoritma PageRank yang digunakan oleh mesin pencari Google. Algoritma ini dinamai Larry Page yang bersama dengan Sergey Brin mendirikan perusahaan Google pada akhir tahun 90-an. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Berikut juga dapat dilihat tabel kontribusi kelompok pada kelompok kami. Kami membagi tugas pada 5 anggota kelompok dengan 3 orang sebagai penyusun materi presentasi dan 2 orang sebagai pengedit video presentasi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5 mengenai subbab 10.20. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ataupun materi yang dibawakan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.